Halo guys, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Cerita ini mengisahkan tentang seorang penjahit jenius yang memiliki keahlian. Dia mempunyai impian yang sangat besar dan memiliki uang yang banyak. Tetapi impiannya berubah setelah bertemu dengan Ratu Joseon yang paling cantik pada saat itu ya guys. Cerita dimulai pada saat zaman sekarang, di mana ada sebuah jumpa pers yang sedang menunjukkan sebuah pakaian princess yang sangat cantik dan mewah sekali. Dan menurut mereka diklaim bahwa desainernya adalah bernama Choi Do-suk, yang dimana dia berasal pada saat zaman Joseon. Pakaian tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi dan penuh dengan sejarah. Sekarang kita flashback kembali ke zaman Joseon, di mana ada seorang penjahit di istana bernama Choi Do-suk. Dan dia pekerjaannya sebagai penjahit istana yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk istana, membuat busana-busana kerajaan selama 30 tahun lamanya. Suatu hari Choi Do-suk sedang berada di rumahnya yang baru saja menikah lagi. Dia dijemput oleh pihak istana dan diberi titah untuk memasuki istana kembali, dan diberi tugas untuk membuat pakaian raja. Choi Do-suk kembali ke istana membawa pakaian raja. Dan ini adalah Raja Yoon ya guys. Dia adalah raja yang kepribadiannya berhati dingin, terutama kepada ratunya sendiri. Dia baru naik tahta sebagai raja baru 3 tahun setelah wafatnya raja yang sebelumnya, yaitu kakaknya sendiri. Semua pejabat dan menteri memberikan selamat kepada raja karena pakaiannya yang baru pas, bagus dan cocok. Dan juga meminta raja untuk segera memiliki keturunan karena sudah 3 tahun lamanya belum mendapatkan keturunan. Mereka meminta raja untuk mencari selir baru dan menyingkirkan ratu karena ratu tidak bisa memberikan keturunan. Setelah mendengarkan permintaan mereka, raja menjawab dengan ketusnya, "Aku yang memiliki ratu, kalian yang memerintah. Aku belum membutuhkan selir baru." Ya guys, raja sebenarnya sangat mencintai ratu. Dia adalah cinta pertamanya pada saat raja belum naik tahta. Namun sampai sekarang sejak mereka menikah, ratu tidak pernah disentuh sama sekali olehnya. Kenapa? Nanti kita akan tahu alasannya ya. Raja justru memerintahkan kepada para menteri, lebih baik kalian saja yang mencari kesenangan dan menyudahi pertemuan ini. Choi Do-suk kembali bekerja dan dia memiliki banyak murid dan bawahan. Dia bahagia dengan pekerjaannya. Pada malam harinya, dia senang sekali dan mengajak teman-temannya pergi untuk minum-minum ke tempat hiburan Gisaeng untuk merayakan karena raja puas dengan pekerjaannya. Dia pergi bersama komandan kerajaan dan pansop pejabat istana. Namun karena teman-teman yang membawa Gisaeng, Do-suk pamit pulang karena banyak pekerjaan. Setelah itu datanglah Wuliang. Dia adalah ketua Gisaeng di sini ya guys. Wuliang memberikan sambutan untuk keduanya. Tiba-tiba ada seorang pria yang sedang dikejar-kejar memasuki ke tempat hiburan dan mengacaukan semuanya karena mereka berkelahi. Dan ini adalah Lee Gong-jin ya guys, pemuda sederhana, tampan dan tinggal di tempat hiburan Gisaeng ini sendiri. Dia memiliki kepribadian jujur, gigih serta berani. Pekerjaannya sebagai penjahit yang bebas, tidak terkait dengan peraturan. Tidak berpendidikan tetapi sangat pintar. Dia senang membuat pakaian wanita termasuk wanita penghibur. Dan impiannya menjadi penjahit bebas, terkenal dan banyak uang. Lee Gong-jin senang membuat busana untuk Wuliang. Wuliang yang sudah dianggap seperti kakaknya sendiri bercerita, "Baru-baru ini Komandan Lee datang dan aku mendengar sebuah rumor tentang ratu." Gong-jin menjawab ratu yang sudah tua. Katanya dia wajahnya parah. Wuliang menjawab tidak. Dia katanya dinikahkan pada saat umur 20 tahun dan dia gadis suci. Justru konon wajahnya menghanyutkan. Gong-jin yang biasa saja mendengar hal tersebut karena beranggapan ratu sudah tua. Kemudian Wuliang mengenakan pakaian yang dibuat Gong-jin. Wuliang sangat menyukainya karena modelnya yang unik, modern dan berbeda dengan pakaian Joseon selama ini. Keesokan harinya ratu berganti pakaian karena akan menemui Choi Do-suk. Nah guys, ini adalah ratunya bernama Ratu Chung-jang yang paling cantik di istana dan wajahnya selalu menyiratkan kesedihan. Ratu dengan kepribadian yang tenang dan baik hati.
Ratu telah memesan busana yang akan diberikan kepada raja sebagai hadiah. Ratu sangat menantikan pakaian ini, karena menurut Choi Do-suk pengerjaannya memakan waktu yang lumayan lama, dan Ratu berterima kasih kepadanya. Gong Jin sedang membantu para gisaeng membetulkan jendela pintu. Datanglah pejabat Panso. Maksud kedatangannya meminta Gong Jin untuk membuatkan pakaian kerjanya yang berbeda dengan lainnya. Tetapi Gong Jin menolak karena untuk sekarang ini hanya membuat pakaian wanita saja. Panso memohon bantulah, dan akhirnya Gong Jin mencoba membuatkan pakaiannya, dan sebelumnya Gong Jin berimajinasi dulu. Satu persatu dia bayangkan sampai pada akhirnya mendapatkan yang cocok. Setelah memakainya, pejabat Panso senang dengan hasilnya dan memamerkan kepada teman-teman pejabat lainnya dan para dayang, di mana pejabat-pejabat lainnya pun menjadi tergiur, terpesona, dan ekspresinya itu guys lucu. Kemudian mereka berdatangan kepada Gong Jin. Mereka pun menyukai hasilnya, dan nama Gong Jin mulai terkenal di mata para pejabat. Para dayang ratu sedang merapikan pakaian raja yang sudah dipesan tempo hari ke penjahit Choi Do-suk. Namun tiba-tiba salah satu dayang lalai menyenggol lilinnya, dan terjatuh ke pakaiannya raja, membuat pakaiannya terbakar sebagian. Para dayang panik dan segera melaporkannya ke Ratu. Ratu Chungyang tidak marah, justru menyalahkan dirinya sendiri karena telah meminta kalian terlalu bekerja keras, dan segera mencari solusinya dengan meminta bantuan penjahit Do-suk untuk bisa membetulkannya dalam semalam, karena besok akan diberikan kepada raja. Setelah penjahit Choi datang melihat kerusakannya, penjahit Choi menyerah karena tidak bisa membetulkannya dalam semalam. Selain waktunya tidak cukup, juga melanggar aturan menurutnya. Lalu Ratu juga memanggil pejabat-pejabat lainnya. Pejabat Panso memberikan usulan, saya kenal dengan penjahit yang bisa membetulkan pakaian raja dalam semalam. Tanpa harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku, maka akan bisa selesai. Saya yakin dia bisa. Mendengar hal itu, penjahit Choi terkejut apa yang dikatakan Panso, begitupun dengan Ratu. Ratu langsung meminta penjahit itu datang ke istana dan mengenalkan kepadanya. Namun penjahit Choi tidak setuju, tetapi Ratu tetap bersikeras. Sedangkan Gong Jin sedang menjahit pakaian bersama Wu Liang. Datanglah seorang bangsawan bersama kedua putrinya, yang dimana bangsawan tersebut marah kepada Gong Jin karena telah membuatkan pakaian yang tidak sopan dan tidak bermartabat menurutnya untuk kedua putrinya. Pakaian yang dibuat Gong Jin memang kontroversi. Dia banyak berimprovisasi, di mana ada yang pro dan juga kontra. Gong Jin mau marah karena tidak terima dihina dengan desainnya yang dia buat. Tetapi keburu datang pejabat Panso memberitahukan kalau Ratu Chungyang mengundangnya ke istana, di mana Gong Jin sendiri kaget, Wu Liang dan bangsawan itu juga. Setelah tiba di istana, Gong Jin terpukau dengan megahnya istana karena baru pertama kali masuk. Terlebih lagi pada saat diumumkan Ratu datang, Gong Jin pada saat melihat Ratu, Gong Jin langsung terpana. Ternyata Ratu masih muda dan sangat cantik. Dan itulah cinta pada pandangan pertama bagi Gong Jin, dan Gong Jin langsung tersenyum. Ratu bertanya kepada Gong Jin, apakah benar kamu bisa menjahit dan membetulkan pakaian raja ini? Jika benar kamu bisa, aku tidak akan pernah melupakan namamu. Gong Jin menjawab dengan tegasnya, iya aku bisa Ratu. Penjahit Choi dan pejabat lainnya tidak yakin karena menganggap Gong Jin adalah penjahit amatiran. Ratu menjawab, kalian bantu dia dan siapkan apa saja yang dibutuhkannya, dan mereka menjawab baiklah. Penjahit Choi mengetes kepada Gong Jin, apakah kamu tahu apa artinya dari makna baju kebesaran? Pasti kamu tidak tahu. Muridnya menertawakannya dan penjahit Choi pergi. Tentu saja oleh Gong Jin dijawab dengan tegasnya bahwa arti baju kebesaran adalah baju istana yang dipakai pada saat di kuil atau upacara-upacara rapat musim dingin, dan itu adalah baju resmi tentu saja, yang dimana pakaiannya dibagi menjadi dua bagian, dalam dan luar. Ada aksesoris lainnya seperti giok, benang merah, dan sabuknya juga. Pada saat mengatakan itu, Ratu mendengarnya dari luar. Gong Jin melanjutkan, di punduk ada 5 cakar naga. Setelah mendengar hal itu, semuanya pada kagum dengan pengetahuannya.
Gong Jin fokus memulai membetulkan pakaian kebesaran raja yang bisa dia betulkan dalam waktu semalam. Dan semuanya lancar. Keesokan paginya pakaiannya telah selesai dan diberikan kepada raja. Pada saat raja memakainya, raja merasa kagum dan bertanya, apakah ini baju yang kemarin aku coba? Ratu menjawab benar, namun maaf raja, kemarin ada kerusakan. Jadi kami membetulkannya, mohon maaf karena baru memberitahu. Raja menjawab tidak apa-apa, tapi menurutku pakaian ini pas denganku dan justru lebih nyaman, enak dipakai dan indah. Gong Jin tersenyum dengan pujiannya dan raja bertanya siapakah dia. Ratu menjawab dia adalah seorang penjahit yang bisa membetulkan pakaian rusak. Dia punya banyak keahlian raja. Raja memerintahkannya untuk memberikannya hadiah. Pejabat Choi sedikit kaget karena raja memujinya dan terlebih raja memberikannya hadiah. Dan raja menuju ruang upacara. Gong Jin pada saat keluar bersama Panso sedikit kecewa dengan hadiahnya dan berkata, ini adalah hadiah yang aku terima, sebuah kaos kaki raja. Seharusnya uang yang aku dapatkan, kenapa ini? Panso menjawab, ini adalah hadiah yang kamu terima. Semua hadiah yang diberikan apapun itu adalah menjadi kehormatan buat kamu. Gong Jin menjatuhkan kaos kakinya pada saat melihat ratu. Karena ratu kebetulan lewat dan Gong Jin mengintip dan tersenyum. Penjahit Choi memandangi pakaian yang telah dibuat Gong Jin, memegangnya dan berpikir merenung bagaimana bisa dia membetulkannya dalam waktu 1 malam dan membuatnya menjadi bagus dan lebih indah. Sedangkan dirinya sudah bekerja selama 30 tahun harus membutuhkan waktu yang lumayan. Di sini penjahit Choi merasa tersaingi guys. Keesokan harinya, penjahit Choi dan Gong Jin dipanggil ratu untuk minum teh bersama dan mengucapkan terima kasih soal pakaian raja. Lalu Gong Jin tidak sengaja melihat buku-buku yang biasa dibaca ratu. Gong Jin mulai membuka percakapan tentang buku perang yang seharusnya hanya dibaca oleh para pria. Namun ratu membacanya juga. Gong Jin yang nyerocos terus memberikan pendapat ini dan itu justru membuat tidak nyaman penjahit Choi. Karena menurutnya Gong Jin terlalu berani bicaranya dan berkata tidak baik nyerocos terus ke ratu, kamu tidak memiliki sopan santun. Tetapi hal itu justru membuat ratu tertawa dan tersenyum, menganggap Gong Jin lucu. Ini adalah untuk pertama kalinya penjahit Choi melihat ratu yang selalu bersedih sekarang tertawa. Hal itu membuat suasananya menjadi cair. Gong Jin diminta membantu istana untuk membuat baju bersama penjahit Choi karena keahliannya. Ratu dan raja yang meminta. Penjahit Choi sedang mencoba latihan menulis. Lalu flashback di mana saat dia masih kecil, dia sedang belajar menulis. Namun ditangkap oleh pejabat dan dimasukkan ke penjara bersama bocil-bocil lainnya. Namun penjahit Choi terpilih oleh salah satu penjahit di istana karena memiliki jari tangan yang menurutnya bagus dan mengajaknya tinggal di istana. Kemudian dia belajar menjahit dan berkata ke seorang penjahit terkenal kalau dirinya ingin menjadi seorang penjahit mahir dan hebat sepertimu. Panso mendatangi Gong Jin. Panso membawa hadiah dari ratu. Gong Jin yang manja kepada Huliang yang sudah seperti kakaknya sendiri. Pada saat membuka ternyata hadiah yang diberikan adalah sebuah tusuk konde emas. Yang menurut ratu, berikanlah tusuk konde ini kepada wanita yang dicintainya kelak. Dan itu membuat Gong Jin senang dan tersenyum terus. Penjahit Choi sedang memberikan arahan kepada para pekerjanya. Datanglah Gong Jin yang menurut Panso kalau Gong Jin akan membantu kita. Penjahit Choi diperintahkan membuat pakaian berburu untuk raja. Penjahit Choi berkata kepada pekerjanya bahwa kerajaan memiliki peraturan dan standar sendiri dalam berbusana. Busana yang baik dan cara pengerjaannya adalah sebuah tradisi yang tidak boleh dilanggar. Pekerjanya menjawab, baiklah tuan. Sebenarnya perkataannya itu menyindir Gong Jin. Namun Gong Jin yang mendengarnya hanya tersenyum. Kemudian mereka masuk ke ruangan penjahit Choi. Dan Gong Jin menjelaskan bahwa kita akan membuat pakaian berburu untuk raja. Namun Gong Jin memberikan sebuah ide dan memberikan gambar kepada penjahit Choi. Gong Jin menjelaskan apabila seperti ini akan lebih bagus. Adegan raja sedang latihan berburu. Namun dalam latihan tersebut kaki kudanya terpeleset yang menyebabkan raja terjatuh dan juga terluka.
Semuanya kaget lalu berlari menghampirinya dan berkata apakah raja tidak apa-apa. Raja sendiri kaget tetapi raja bangun dan tidak marah. Lalu ada salah satu menteri militer sengaja membawa seorang putrinya ke tempat latihan. Putrinya sangat cantik dan memberikan sapu tangan kepada raja. Pertama raja cuek, lalu raja bertanya siapakah dia? Kasim menjawab dia adalah putri dari menteri militer. Setelah raja mengetahuinya, langsung menerima sapu tangan putri dari menteri itu dan berkata bahwa dia masuk ke istana. Putri menteri senang dan dia bernama Putri Song-i. Ke adegan para selir raja lainnya yang sedang belajar menyulam didampingi oleh penjahit Choi di pavilion. Mereka di sana bergosip tentang ratu. Mereka mengatakan kasihan sekali gelar hanya ratu. Tapi dia selalu mendapatkan perlakuan buruk oleh raja dan bahkan tidak pernah disentuh sama sekali. Apalagi sekarang putri menteri akan memasuki istana. Mereka hanya menertawakan ratu, guys. Ratu yang kebetulan lewat mendengar hal itu. Dayangnya menjawab lebih baik kita pulang saja yang mulia. Ratu hanya tersenyum walaupun di hatinya sedih dan terluka. Penjahit Choi diundang oleh para menteri dan salah satu menteri meminta penjahit Choi membuatkan pakaian yang paling indah dan lebih bagus daripada ratu untuk putri menteri militer yang akan segera memasuki istana dan menjadi selir raja. Pertama penjahit Choi menolak, tetapi menteri berkata aku senior kamu dan kamu harus mau. Siapa tahu putri menteri akan menggantikan posisi ratu. Adegan di tempat hiburan, ada salah satu pangeran yang mengamuk dan mencari-cari masalah dikarenakan pakaiannya yang kotor karena gisaeng. Hu Yang dan Gong Jin akhirnya datang meminta kepada pangeran tersebut supaya mendapatkan pengampunan untuk gisaeng tersebut dengan cara akan menggantikan kerusakan pakaiannya atau akan dibetulkan oleh Gong Jin. Namun pangeran tetap marah karena menurutnya pakaian ini asli dari sutra dan mahal. Kalian tidak akan pernah bisa menggantikannya. Gong Jin meminta bantuan kepada penjahit Choi yang kebetulan ada di situ. Dan akhirnya penjahit Choi membantu dan juga memberikan penjelasan bahwa benar yang dikatakan Gong Ji kalau pakaian pangeran adalah sutra palsu yang dibeli dari King. Anda telah dibodohi oleh mereka. Aku tahu karena aku sudah 30 tahun bekerja untuk istana. Pada saat mendengar hal itu, mereka semua percaya kepada penjahit Choi dan akhirnya mereka bubar. Begitupun dengan pangeran dengan raut wajah yang kecewa. Nah, disinilah Gong Jin dan penjahit Choi akhirnya berteman. Yang tadinya merasa tersaingi, namun suasana menjadi cair setelah kejadian ini. Gong Jin berkata, aku dengar kamu akan diangkat menjadi bangsawan oleh raja. Pada saat pengangkatan itu tiba, aku akan membuat kamu pakaian yang sangat indah. Dan Gong Jin berimajinasi memakaikan pakaian yang indah sekali untuk penjahit Choi. Gong Jin menjelaskan bahwa pakaian yang akan dia buatkan adalah dari sutra dan sangat indah. Penjahit Choi berjalan di bulan, guys, di mana akhirnya mereka senang dan tertawa bersama. Keesokan harinya penjahit Choi bertemu dengan Putri Song-il. Dia meminta penjahit Choi untuk membuatkan pakaian yang sangat bagus dan indah untuk upacara nanti, melebihi pakaian ratu. Sementara ayahnya menteri perang berkata, aku akan membalasmu setelah kamu menjadi bangsawan nanti. Gong Ji sendiri sudah mulai membantu pekerjaan penjahit Choi di istana. Datanglah pejabat Panso membawa pesan bahwa Gong Jin telah dipanggil oleh ratu. Ratu meminta pertolongan untuk membuatkan sebuah pakaian untuk raja sebagai hadiah lagi. Ini adalah bentuk rasa terima kasih ratu kepada raja karena raja telah memberikan pakaian untuknya. Kemudian Gong Jin memberikan ide kalau hadiah untuk suami istri itu bagaimana kalau dengan pakaian dalam. Mendengar hal itu ratu justru malu, tetapi Gong Jin mencoba meyakinkannya bahwa raja akan menyukai pemberian ratu, apalagi kalau dijahit sendiri oleh ratu. Gong Jin menginginkan ratu tersenyum terus dan mendapatkan kebahagiaan dari suaminya. Selain akan membantu menjahitkan pakaian dalam raja, Gong Jin juga menawarkan diri untuk menjahit pakaian baru untuk ratu yang akan digunakan untuk upacara.
karena Gong Jin mendengar kalau penjahit Choi sendiri diperintahkan untuk menjahit pakaian untuk Putri Song Il. Gong Jin memulai kelas menjahit bersama Ratu. Di sana Ratu mulai membuka diri dan menceritakan ibunya, yang dimana menurutnya ibunya juga suka mengajarkan menjahit tepat seperti yang kamu ajarkan kepadaku sekarang. Banyak bunga caibinya, dan sedangkan ayahku telah tiada di makamnya juga banyak bunga itu, dan aku sampai sekarang belum pernah datang ke makamnya. Gong Jin yang mendengar hal itu dan melihat raut wajah Ratu yang berubah menjadi sedih, berinisiatif mengajaknya mengunjungi makam ayahnya, karena Gong Jin mendengar kalau raja sedang berburu jauh dari sini. Ratu akhirnya setuju pergi dengan Gong Jin, dan mereka menyamar menggunakan pakaian yang telah dibuatkan oleh Gong Jin. Mereka memulai perjalanannya melewati sungai dan perbukitan, yang dimana Ratu tampak bahagia dan selalu tersenyum. Namun setelah sampai di tempat peristirahatan ayahnya, Ratu terharu dan mulai menangis, guys. Raja kembali dari berburu dan memanggil penjahit Choi. Raja berkata bahwa bajunya yang dibuatkan sekarang jauh lebih indah dan bagus dan juga nyaman. Kemudian Raja memerintahkan Gong Jin untuk membuatnya pakaian lagi untuknya. Dan penjahit Choi mendengar hal itu, jiwa tersayangnya timbul lagi, guys. Gong Jin sedang bersantai di luar melihat awan. Kemudian melihat para dayang sedang membersihkan gentong besar. Gong Jin di situ langsung mempunyai ide desain untuk pakaian Ratu. Setelah membuatnya, Ratu memakainya, dan Ratu sangat senang dan berputar-putar memberikan pujian kepada Gong Jin. Selain pakaiannya ini, bisakah kamu membuatkan yang lain? Gong Jin mengatakan iya dan merasa bahagia melihat wanita yang dicintainya selalu tersenyum sekarang. Pada saat Ratu keluar ruangan, para selir lainnya terkejut dan terkagum-kagum melihat pakaian yang dikenakan Ratu. Begitupun dengan penjahit Choi. Para selir memuji pakaiannya dan juga Gong Jin. Penjahit Choi marah dan kembali ke ruangan kerjanya. Kebetulan di sana ada Gong Jin. Gong Jin sedang melihat pakaian buatan penjahit Choi dan memuji jahitannya. Yang dimana tadinya mau marah, kemudian tidak jadi, guys. Karena pujiannya yang dibuat Gong Jin yang berkata Anda sangat ahli dalam membuat bordir bunga yang tidak ada tandingannya. Kemudian mereka mengobrol lagi dan bersantai di tempat pakaian jemur sambil tersenyum. Tibalah hari upacara pengangkatan selir, di mana Putri Song Il kaget bahwa upacaranya tidak dilakukan mewah. Hanyalah upacara sederhana yang tidak dihadiri siapapun. Pada malam harinya, Putri Song Il dan Ratu hanya menghabiskan malam sendirian, di mana Raja sendiri menghabiskan waktu bersama dengan selir lain. Hal itu membuat geram Putri Song Il, dan besoknya Putri Song Il masuk ke ruangan Raja di depan para kasim dan menteri. Putri Song Il nekat membuka pakaiannya, guys, dan Raja justru tertawa karena menurutnya ini adalah sesuatu yang lucu. Dan akhirnya mereka tidur bersama. Ratu yang akan menengok Raja akan memberikan hadiahnya yang sudah dibuat Ratu. Tetapi menurut Kasim, Raja tidak bisa diganggu karena sedang ada tamu. Ratu yang melihat sepatu Putri Song Il di sana membuat hatinya sedih. Ratu menjadi sedih karena Ratu sendiri merasa Raja belum pernah datang ke kediamannya, apalagi bermalam bersamanya. Sedangkan Putri Song Il yang baru melakukan upacara kemarin sudah bisa bersamanya sekarang. Dan hadiah pakaian dalam yang sudah dibuat Ratu akhirnya dibawa kembali pulang, guys. Gong Jin datang dan melihat Ratu selalu termenung dengan raut wajah yang sedih. Dan Gong Jin berkata, ada apa gerangan Ratu selalu sedih? Ratu menjawab, aku memiliki pakaian bagus, namun tidak bisa kemana-mana. Setelah melihat perahu, Gong Jin mengajak Ratu untuk menaiki perahu tersebut dan jalan-jalan bersamanya supaya Ratu tidak merasa bersedih. Saat berada di perahu, Ratu merasa damai dan bercerita kepada Gong Jin. Pertama kali dia datang ke istana dan melihat seorang pria lalu menyukainya. Dan dia adalah Raja. Pada saat masih remaja, Raja pun selalu tersenyum kepadanya. Ratu bertanya kepada Gong Jin, apakah kamu mempunyai impian?
Lalu ratu pun tidak kuasa menahan rasa sedih dan mulai meneteskan air matanya dan menangis, guys. Gongjin yang hatinya ikut merasakan sakit memberikan sapu tangannya untuk mengelap air matanya ratu dan membiarkan ratu menangis supaya bisa lebih tenang. Namun pada saat kembali, Gongjin berpikir kenapa kok bisa ratu yang secantik itu dan baik sekali, terhormat pula, bisa disia-siakan oleh raja. Gongjin bertanya-tanya kepada dirinya dan pejabat Panso sebenarnya apa yang terjadi. Pejabat Panso menceritakan hal ini terjadi sudah sangat lama. Pada saat malam pertama mereka sudah seperti ini. Masalah ini dimulai pada saat raja terdahulu masih ada dan dia adalah kakaknya sendiri. Mereka menyukai wanita yang sama. Pada saat itu raja yang sekarang kaget kalau Ratu Chungjang terpilih menjadi kandidat. Dan dia pun terpilih. Tetapi kakaknya berubah pikiran yang seharusnya ratu dinikahi oleh raja. Namun akhirnya ratu diberikan kepada adiknya sendiri. Karena menurut kakaknya adiknya sudah dewasa dan pantas juga untuk menikah. Tetapi karena kehidupan raja sekarang dulunya selalu mendapatkan ketidakadilan dari keluarga dan selalu dibeda-bedakan dari kakaknya, maka dari itu raja yang sekarang menganggap kalau dia selalu mendapatkan seperti sisaan makanan dari kakaknya. Jadi walaupun raja mencintai ratu, tapi ratu hasil dari diberikan kakaknya. Raja menganggap ratu adalah sisaan makanan dari kakaknya, makanya tidak pernah disentuh sama sekali oleh raja. Dan kamu juga tahu Putri Song-i, putri menteri perang, diangkat menjadi selir karena mereka berencana untuk menggantikan posisi Ratu Chungjang. Gongjin mengobrol dengan Wol. Gongjin bertanya, kamu kan sudah berumur, tetapi kenapa bisa masih bertahan di sini? Wol menjawab, aku masih bertahan di sini walaupun persaingan sangat ketat, ada caranya. Lalu menjelaskan kepada Gongjin dan Gongjin mengerti, lalu mempunyai ide dari hasil bertukar pikiran dengan Wol. Gongjin membuat ide para dayang dibuatkan pakaian seksi dan indah supaya raja tertarik dan tidak bisa berpaling darinya, merasa bergairah dan mau bermalam bersama para dayang tersebut. Mengetahui itu semua membuat para dayang mengantri ingin dibuatkan pakaian oleh Gongjin supaya bisa terpilih oleh raja. Hal itu membuat Putri Song-i marah dan geram lalu menampar selir lain dengan tuduhan para dayang kamu berlaku kurang ajar kepada laki-lakiku. Pada saat kejadian menampar, datanglah Ratu Chungjang dan memerintahkan kepada dayangnya untuk menghukum balik selir Song-i tanpa ampun, karena Ratu Chungjang menganggap Song-i tidak menghormati selir lainnya. Keesokan harinya ada beberapa selir mendatangi penjahit meminta dibuatkan pakaian seperti ratu. Namun penjahit Choi menolaknya dan berkata itu bukan aku yang membuatnya. Lalu salah satu selir berkata ada tempat hiburan penjahit terkenal, mari kita ke sana. Penjahit Choi mulai lagi guys merasa dirinya tidak dihormati dan pakaian yang dibuat Gongjin mulai tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dan membuatnya diam-diam tanpa sepengetahuannya. Lalu penjahit Choi berkeliling melihat-lihat di pasar. Penjahit Choi kaget ternyata pakaian yang dibuat Gongjin sudah banyak digunakan oleh para wanita Joseon. Dan mereka mengatasnamakan pakaian ini adalah pakaian yang dipakai sama dengan desain ratu. Dan bahkan di dalam tempat kerjanya, Gongjin juga menawarkan kepada para dayang dan pekerjaannya penjahit Choi. Penjahit Choi merasa Gongjin sudah tidak sopan dan melampaui batas. Sama halnya dengan para menteri, mereka mengadukan kepada raja bahwa para wanita sekarang menggunakan pakaian yang tidak layak dan tidak menghormati aturan-aturan yang ada, dan mereka mencoba menirukan ratu. Menurut kami dia adalah sebuah masalah besar, raja. Bagaimana bisa ini terjadi? Apalagi sebentar lagi King akan datang. Apa jadinya kalau mereka sampai mendengar? Raja menjawab dan marah. Kenapa kalian datang hanya untuk mengadukan pakaian wanita seperti tidak punya kerjaan lain saja? Ini sudah jelas mereka hanya ingin menjatuhkan ratu. Raja dan penjahit Choi bertemu. Raja bercerita pada saat pertemuannya dengan penjahit Choi, yaitu pada saat kepergian kakaknya. Dan aku masih menjadi pangeran. Kamu tahu setiap aku makan bersama kakakku selalu yang lebih didahulukan. Kakakku tahu aku menyukai daging tetapi dia memakan semua dagingnya dan tidak memberiku.
Dia tidak menelannya, hanya melepehkannya. Dan yang tersisa hanyalah satu daging, baru memberikannya kepadaku. Dan kakakku sengaja melakukan hal itu supaya aku tahu posisiku. Aku selalu mengingatnya. Aku baru sadar apa itu artinya kekuasaan. Dan mengenai penjahit yang telah menyalahi aturan, menurutku kamu benar. Aku serahkan dia kepadamu, terserah kamu apakan dia. Aku hanya akan memakai pakaian buatanmu saja, penjahit Choi. Setelah penjahit Choi diberi wewenang oleh raja, penjahit Choi langsung datang menemui Gong Jin dan berkata, bagaimana bisa kamu membuat pakaian ratu dan wanita di luar sama seperti yang kamu buat untuk wanita hiburan? Kamu sudah keterlaluan. Aku adalah penjahit terkenal dan terhormat. Aku tidak bisa mentolerir lagi. Pakaian adalah mencerminkan status dan taat aturan. Gong Jin berkata, menurutmu pakaian yang aku buat untuk raja dan ratu itu murahan. Penjahit Choi tambah marah mendengar hal itu dan memerintahkan semua pengawal untuk menggeledah para dayang dan pekerjanya, untuk mengambil semua pakaian yang dibuat Gong Jin, lalu membakarnya di depan Gong Jin, guys. Gong Jin sambil berkaca-kaca matanya dan berkata, kenapa kamu melakukan ini? Penjahit Choi berkata, ini adalah perintah. Bagaimana bisa kamu membuat pakaian hiburan ini untuk ratu? Sadarlah Gong Jin, nanti kamu akan dihukum dan dilenyapkan. Baiklah, kalau gitu aku akan pergi dari istana. Keesokan harinya, raja sedang latihan berburu. Dan menteri berkata, King akan segera tiba dan mereka tahu pergerakan yang terjadi di istana kita, raja. Lebih baik kita segera menurunkan ratu dan menggantikannya dengan selir Song-i. Raja marah dan tertawa, lalu menjawab, kenapa banyak mengatur? Memangnya negara ini milik King? Kemudian raja mengarahkan panah ke menteri itu, guys, lalu menembakkannya ke atas. Dan mereka berteriak semuanya karena panahnya berbalik lagi. Setelah kembali, raja kesal dan marah-marah berkata, dasar menteri Yongsal. Suatu hari aku akan membalasnya dan menjatuhi hukuman kepadanya. Seenaknya saja mengatur-ngatur dan menyuruhku. Bagaimana bisa semuanya seperti ini? Aku merasa semua barang-barang yang ada di sini bukan kepunyaanku. Semuanya ini adalah milik ayah dan kakakku dan aku tidak memiliki apapun. Dan aku juga merasa Ratu Chungjan juga nasibnya sama sepertiku. Walaupun kita berdua naik tahta, tetapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Sebenarnya aku ingin dia pergi jauh, karena aku melihatnya, aku merasa hanya seperti potongan daging sisa yang diberikan kepadaku. Kamu tahu, para menteri dan pejabat, mereka tahu kenapa aku selalu bersamamu. Karena kamu adalah penjahit pertama kali yang diperuntukkan untukku dan menjadi milikku untuk pertama kalinya dan seterusnya. Mendengar hal itu, penjahit Choi menangis, guys. Keesokan harinya, menteri militer dan selir Song-i meminta lagi penjahit Choi untuk membuatkan pakaian untuknya. Karena sudah jelas sekarang aku akan menjadi pengganti ratu. Jadi pada saat King tiba nanti, aku akan menjadi wanita paling cantik yang memakai pakaian paling bagus hasil buatanmu, penjahit Choi. Pejabat Panso memberitahukan kepada Gong Jin, kasihan ratu tidak punya persiapan sama sekali nanti pada saat upacara King tiba. Sedangkan selir Song-i, dia akan dibuatkan pakaian oleh penjahit Choi. Aku merasa kita bertiga bernasib sama, tidak punya persiapan sama sekali. Mendengar hal itu, Gong Jin langsung pergi ke kediaman ratu dan memujuk ratu supaya memberikannya kesempatan membuatkan pakaian untuknya. Namun ratu justru berkata, saya tidak akan ikut serta di dalam pesta itu. Gong Jin menjawab, jangan ratu, jangan menghindar, hadapilah. Berikan saya kesempatan, saya akan membuatkan pakaian yang paling indah. Dan bukan hanya baginda raja yang akan tertarik kepada ratu, tetapi semua pria matanya hanya akan tertuju kepada ratu. Hanya ratu yang mendapatkan perhatian dari semuanya. Jadi aku mohon ikut serta ke pesta itu, ratu. Gong Jin sampai menangis tak kuasa menahan sedih dan kasihan sama wanita yang dicintainya. Setelah mendengar hal itu dan ketulusan Gong Jin, ratu akhirnya luluh dan setuju. Lalu ratu mulai memerintahkan tukang ukur untuk masuk ke ruangan. Namun Gong Jin berkata lagi, izinkan saya mengukur sendiri, ratu. Karena pakaian yang aku buat ini berbeda dengan yang sebelumnya dan belum pernah ada, dan aku mohon izinkanlah.
Kemudian ratu mengizinkannya dan Gong Jin mulai mengukur ratu guys. Yang dimana ratu sendiri merasa belum pernah disentuh oleh raja ataupun orang lain. Saat Gong Jin mengukurnya, ratu merasa gemetaran dan sesekali menatap Gong Jin. Rasa suka dan tertarik ratu kepada Gong Jin pun tidak bisa ditutupi. Hanya saja ratu berusaha menahannya. Gong Jin juga sesekali menatap wajah ratu juga, namun tetap sopan. Setelah itu Gong Jin pulang dan mulai membuat banyak sketsa. Pada saat membuat sketsa datanglah penjahit Choi. Walaupun penjahit Choi sudah berbuat jahat kepadanya, Gong Jin masih saja tetap mau menerimanya. Penjahit Choi datang dan melihat-lihat sketsa tersebut dan berkata, "Kamu masih belum bisa berhenti juga. Aku sudah bilang kamu akan dihukum nanti, jadi berhentilah. Bahkan bukan kamu saja yang akan dihukum nanti, ratu pun akan dalam bahaya. Kamu akan menjerumuskannya Gong Jin. Kamu tidak boleh membuat pakaian untuk ratu titik." Gong Jin menjawab, "Bahaya dari mana? Kedudukannya pun dianggap tidak ada oleh istana. Aku sudah berjanji kepadanya dan aku akan tetap membuatkan pakaian untuk upacara nanti." Kemudian penjahit Choi pergi. Wall datang dan marah sambil merobek-robek semua sketsa milik Gong Jin dan berkata, "Tolong hentikan semua ini. Benar apa kata penjahit Choi, aku tidak mau kamu dihukum nanti. Kamu akan kehilangan nyawa kamu. Kalau kamu tetap nekat seperti ini," sambil menangis. Wall tidak mau Gong Jin kenapa-napa guys, karena sudah menganggapnya sebagai adiknya. Penjahit Choi dan Gong Jin mulai bekerja masing-masing membuat pakaian tersebut. Keduanya stres berat karena ingin semuanya yang terbaik, karena mereka keduanya juga masih buntu. Kemudian Gong Jin pindah guys ke tempat lain mencari ilham. Sedangkan tabib Choi yang buntu akan desainnya datang ke tempat Gong Jin dan mengetahui kalau Gong Jin sudah pindah tempat. Lalu penjahit Choi melihat-lihat dan mengambil semua sketsa Gong Jin dan mencoba menirunya sketsa yang akan dibuatkan untuk ratu, karena sudah merasa buntu dengan ide. Waktu telah berlalu dan akhirnya King tiba. Raja memberikan hormat kepada King dan akhirnya pakaian untuk selir Song-i pun selesai. Penjahit Choi tertawa puas melihat hasilnya yang di luar dugaan. Bagus sekali. Upacara pun dimulai dengan diawali sambutan tarian dari istana. Para pejabat pun semuanya hadir dan tersenyum termasuk penjahit Choi, pejabat dari King dan Raja. Tibalah pengumuman bahwa selir Song-i telah tiba dan akan memasuki upacara. Pada saat memasuki, semua pejabat berdiri dan memberikan hormat. Namun pejabat King sendiri dan Raja memberikan hormatnya sambil duduk saja guys. Menteri militer memandang ke penjahit Choi dan tersenyum sebagai bentuk terima kasih dan puas terhadap pekerjaannya. Dayang Ratu meminta pengawal mengumumkan kedatangan Ratu, namun pengawal tersebut tidak mau mengumumkannya. Karena sudah diperintahkan oleh Menteri Militer, Ratu tidak boleh hadir di upacara ini. Tetapi Gong Jin langsung berinisiatif mengumumkan dengan berteriak keras bahwa Ratu Chunjang telah datang, yang dimana penjahit Choi dan selir Song-i kaget dan juga pejabat lainnya. Semuanya melihat termasuk Raja. Begitu Ratu masuk, Gong Jin melihat Ratu dan langsung memberikan hormatnya. Walaupun dia tahu dia akan mendapatkan masalah nantinya dengan hal ini. Tapi Gong Jin tidak peduli karena ingin melihat wanita yang dicintainya bahagia dan tidak direndahkan oleh orang lain. Ratu dengan percaya diri berjalan menggunakan pakaian buatan Gong Jin. Ratu bersinar, karismatik dan sangat cantik. Semua penari dan pejabat sujud guys kepada Ratu, dan penjahit Choi melihat pakaian Ratu dengan detail dari atas sampai bawah. Pejabat King sendiri berdiri dan memberikan hormatnya. Raja memandangi Ratu terus dan tersenyum dan menghampirinya. Berkata Ratu Chunjang, "Cantik sekali malam ini." Kemudian mengeluarkan tangannya untuk duduk bersamanya di kursi raja. Sedangkan selir Song-i marah melihat hal tersebut guys. Penjahit Choi menoleh ke Gong Jin dan Gong Jin hanya tersenyum melihat Ratu dan merasa bangga. Setelah acara selesai, selir Song-il ngamuk dan melemparkan pakaiannya ke wajah penjahit Choi dan berkata, "Apakah hanya ini kemampuanmu yang sudah bekerja di istana selama 30 tahun?
Penjahit Choi berdiri dan marah kembali ke selir Song-i dan berkata, apakah kamu iri dengan ratu yang membuat pakaian ratu? Hanyalah penjahit murahan, dan kamu hanyalah selir yang tidak punya sopan santun. Gong Jin datang ke kediaman ratu dan ingin berpamitan kepadanya sebelum meninggalkan istana. Gong Jin berkata bahwa banyak di luar istana yang menginginkan aku membuat pakaian untuk mereka. Ratu kaget karena Gong Jin akan meninggalkan istana. Raja dalam perjalanan ke kediaman ratu yang selama ini tidak pernah guys. Gong Jin berkata lagi, ratu pernah bertanya kepadaku apa mimpiku. Aku bermimpi aku ingin menjadi seorang penjahit terkenal. Tetapi setelah aku bertemu dengan ratu dan banyak yang telah kita lalui bersama, bagiku itu adalah sebuah mimpi baru. Impianku adalah ingin impian ratu terwujud. Lalu Gong Jin memberikan hadiah yang pernah ratu berikan kepadanya, yaitu sebuah tusuk konde yang harus dia berikan kepada wanita yang dicintainya. Yang berarti ratu adalah wanita yang dicintainya. Dan ratu terkejut dengan hal itu. Lalu Gong Jin memberikan hormat. Dan pengawal mengumumkan bahwa raja telah datang. Raja kaget dengan kedatangan Gong Jin di kediaman ratu. Ratu menjelaskan bahwa dirinya meminta membuatkan pakaian baru. Lalu Gong Jin pamit pergi. Ekspresi Gong Jin menahan tangis. Dan raja pun matanya berkaca-kaca guys, merasa ada kejanggalan di antara mereka. Raja melihat tusuk konde tersebut yang ada di meja dan berkata, aku pamit ratu. Sepertinya dengan kedatanganku ke sini aku telah membuat kesalahan. Lalu raja pergi. Ratu yang kaget dan bingung karena raja, dan juga bingung dengan perasaannya, hanya mencoba menahan tangis. Sedangkan penjahit Choi di kediamannya, dia mulai menggila guys, pakaian bekas selir Song-i yang dia buat dia pakai sendiri. Dia merasa depresi dan stres, ternyata hasil karyanya kalah oleh penjahit murahan. Dia mulai berteriak-teriak dan tertawa sendiri. Kebetulan Gong Jin yang sedang kebetulan lewat melihat kegilaannya dan merasa aneh, kemudian pergi. Keesokan harinya, selir Song-i mencoba menghasut raja dan berkata kalau ratu telah mengkhianatinya. Pada saat Yang Mulia berburu, ada pelayan yang melihat mereka pergi keluar istana berdua saja bersama dengan penjahit baru itu. Dan juga belum lama ini ratu meminta pelayannya pergi. Semua itu karena ratu ingin diukur tubuhnya langsung oleh penjahit baru itu. Aku ingin sekali raja mengurus negara ini dengan tegas. Raja mendengar hal tersebut murka dan mengamuk guys, lalu menghancurkan pakaian berburunya yang dibuat oleh Gong Jin di hadapan penjahit Choi. Penjahit Choi ketakutan dan raja berkata hanya karena pakaian perasaan ratu bisa berubah. Kemudian raja membuat rencana dengan penjahit Choi untuk menjatuhkan Gong Jin dengan menfitnahnya dan membuatnya menjadi pengkhianat. Keesokan harinya, raja memerintahkan pelayan ratu dan yang berhubungan dengannya ditangkap dan diinterogasi. Sedangkan Gong Jin sendiri juga ditangkap dan dipukulin dengan tuduhan pengkhianatan guys. Lalu dibawa ke istana menghadap raja dan ada ratu juga. Raja berkata kalau Gong Jin telah membuat pakaian untukku, namun di dalam pakaian tersebut ada jarum beracunnya. Gong Jin dan ratu otomatis kaget mendengar tuduhan itu. Dan Gong Jin menjawab, tidak Yang Mulia, aku tidak melakukannya. Dan aku tidak membuat pakaian raja yang itu. Selain tuduhan itu, ada tuduhan lainnya, yaitu kalau Gong Jin dan ratu berkonspirasi. Ada hubungan terlarang, apakah itu benar? Karena ini juga termasuk pengkhianatan. Gong Jin langsung menjawab kembali, tidak Yang Mulia, itu tidak benar. Kalau masalah itu hamba sendiri yang sudah lancang memimpikan ratu. Ratu tidak tahu apa-apa, hanya aku saja yang pantas dihukum Yang Mulia. Raja marah dan berkata, jawab aku apa itu benar. Ratu menjawab, aku tidak menyadarinya Yang Mulia. Ratu bingung dan ingin membantu menjelaskan, namun raja menyuruhnya pergi. Raja bertanya kepada Gong Jin, siapa yang menyuruhmu menggoda ratu? Apakah Perdana Menteri? Kemudian ratu berkata, sudah cukup Yang Mulia. Aku berharap dulu kamu tidak pernah menjadi raja.
Sampai pada akhirnya aku terpilih menjadi istrimu. Dan aku bahagia, namun aku tidak pernah menyerah sampai sekarang. Walaupun kamu begitu terhadapku, aku tidak pernah melupakan tatapanmu kepada kakakmu. Apa kamu selalu beranggapan di istana ini dan semuanya masih bukan milikmu? Itu hanya perasaan kamu saja yang mulia. Ini tidak akan mengubah apapun. Kita ini orang yang menyedihkan dan kamu tidak pernah melupakan dendammu sedikit pun terhadap kakakmu. Raja marah dan berteriak, "Hentikan ratu," berkata lagi kepada raja bahwa raja pengecut, kemudian pergi. Pada saat ratu pergi, Gongjin dan raja melihat ratu memakai tusuk konde yang dia berikan. Dengan kata lain, ratu mencintai Gongjin juga, guys. Raja marah dan berkata cepat segera tindak kejahatannya dengan tuduhan bahwa dia akan melenyapkanku. Pada saat pengawal membawa Gongjin, Gongjin melihat penjahit Choi terlebih dahulu, guys. Penjahit Choi flashback dulu waktu kecil Gongjin memiliki kesamaan dengan dirinya. Kegigihannya dalam mengejar mimpinya dan mengingat masa-masa sewaktu mereka bersama, tersenyum dan tertawa, merenung apakah yang dilakukan dirinya sekarang itu adalah benar. Kemudian melihat pakaian ratu dan raja. Penjahit Choi mendatangi Gongjin ke penjara dan berkata, "Seperti yang ku bilang, jangan pernah buatkan baju untuk Ratu Chunjang. Kamu tahu, aku menghabiskan pekerjaan aku ini selama 30 tahun dan juga bertahan untuk hidup. Tapi gara-gara kamu semuanya lenyap begitu saja. Semua ini karena kamu sendiri yang mengantarkan kamu ke sini sekarang." Gongjin menjawab, "Kamu tahu pakaian semua yang aku buat indah. Aku menjadi seperti ini bukan karena aku, tapi karena ketakutanmu. Aku tidak pernah menyesal telah membuat pakaian untuk ratu, karena dia patut dihormati dan pantas menggunakannya." Penjahit Choi menjawab, "Aku akan memastikan di dunia ini tidak akan pernah ada yang melihat pakaianmu lagi. Akan kumusnahkan semuanya." Lalu pergi, guys. Keesokan harinya, Gongjin dibawa ke tempat hukuman. Semua orang yang bersangkutan dengannya akan dihukum juga. Gongjin hanya diam dan pasrah dan melihat penjahit Choi juga menyaksikannya dan hanya diam saja. Jahat ya, guys. Lalu Gongjin menatap langit, menutup matanya dan mengingat Ratu Chunjang. Bangga dengan keahliannya membuat pakaian raja dan ratu yang bisa mengalahkan penjahit terkenal sekelas penjahit Choi. Sambil tersenyum. Ya guys, akhirnya Gongjin dieksekusi. Dan singkat cerita, penjahit Choi dinobatkan menjadi bangsawan dan katanya hanya akan membuat pakaian keluarga kerajaan saja sekarang. Semua pakaian ratu yang dibuat Gongjin dibawa pergi. Dan keadaan ratu sendiri hanya bisa menangis, guys. Tak kuasa menahan sedih, sakit hatinya dan merasa bersalah. Ratu hanya menangis terus sambil memegangi sapu tangan pemberian Gongjin. Bagi ratu, Gongjin akan selalu berada di dalam hatinya dan tidak akan pernah melupakan seumur hidupnya. Penjahit Choi datang kembali ke tempat kediaman Gongjin dan membakar semua sketsa yang digambar Gongjin, beserta pakaian-pakaian sisa yang masih ada. Lalu penjahit Choi melihat sebuah lonceng dan sebuah pakaian terbuat dari benang emas. Lalu flashback saat mereka bersama dan tertawa, membicarakan Gongjin akan membuat pakaian penjahit Choi yang indah. Sabuknya dari emas dan pinggangnya ada loncengnya. Ketika kamu memakainya pada saat jadi bangsawan, kamu akan terlihat tampan dan sangat nyaman ketika kamu memakainya, tuan. Mengingat hal itu, penjahit Choi tidak menyangka kalau dirinya benar telah dibuatkan pakaian bangsawan untuknya. Penjahit Choi menyesal dan menangis, guys. Hulyang melihat salju turun, dan penduduk desa juga senang melihat salju turun. Raja begitupun ratu. Singkat cerita, penjahit Choi memakai pakaian buatan Gongjin dan duduk di depan rumahnya, menunggu dijemput raja. Namun raja belum datang juga, guys. Jadi guys, pakaian ratu yang digunakan Ratu Chunjang saat dipamerkan di awal alur cerita film, sejarah mencatat itu adalah hak desainnya penjahit Choi. Nah guys, sekian alur cerita filmnya. Semoga terhibur ya. Bantu like, sub, dan komen. Terima kasih.